Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mirsa. Senang sekali 2PM Show kembali hadir bersama saya Ida Ramadhani. Dan pada edisi kali ini kita akan membahas seputar pengaruh drama Korea terhadap gaya hidup para penontonnya. Tapi nih, kali ini Ida tidak sendirian karena ditemani oleh 3 narasumber yang hebat-hebat. Yang samping saya ini adalah Bu Eni, seorang psikolog, dan sampingnya Kak Lilis, seorang pecinta drama Korea. Dan ini Bapak Nanang, seorang budayawan. Sebelum kita melanjutkan perbincangan mengenai pengaruh drama Korea, kita akan melihat salah satu tayangan berikut. Ya Mirsa, tadi salah satu tayangan drama Korea yang berjudul Pretty Man. Dan akhir-akhir tahun ini drama Korea memang menjadi salah satu perbincangan para K-popers, para remaja gitu ya tentunya. Dan salah satunya ini adalah Kak Lilis nih ya. Kak Lilis ini adalah salah satu pecinta drama Korea nih. Kenapa sih Kak lebih suka banget drama Korea daripada film-film di Indonesia ataupun sinetron di Indonesia? Menurut saya drama Korea itu lebih beralur ya, jadi lebih jelas, ceritanya itu lebih jelas, endingnya lebih jelas. Terus terlepas dari aktor sama aktrisnya yang good looking kayak gitu, drama Korea menghibur, sangat menghibur gitu ya. Menghibur sekali. Tapi kan ada nih film-film Indonesia yang kocak-kocak, mungkin ya komedi, berbasis komedi. Kenapa nggak suka itu, lebih suka drama Korea? Beda ya, mungkin antara drama, mungkin drama bisa disamakan dengan sinetron gitu. Untuk komedi, saya cukup saya bukan berarti saya suka drama Korea, tapi saya terlepas dengan acara-acara di televisi Indonesia gitu, acara-acara Indonesia. Tapi saya juga sedikit mengikuti gitu ya. Saya juga suka sih, tapi ya lebih suka Korea gitu ya. Iya. Soalnya aktornya juga cakep-cakep, kayak tadi Minho cakep ya. Film-film ataupun sinetron di Indonesia itu seperti apa sih psikologisnya? Ya, kalau untuk psikologisnya anak-anak remaja ya, remaja khususnya ini karena mereka itu mata-mata peralihan, jadi mereka sedang mencari jati diri. Jadi mereka mencari mana sih yang cocok buat dirinya gitu ya, kayak gitu. Jadi remaja-remaja kayak gini masih biasanya mereka jadi mudah gitu, terus juga bisa orangnya, terus nggak konsisten karena dia mungkin masih labil gitu ya, dia masih labil gitu, makanya dengan orang tua pun juga sangat dekat. Iya. Kalau menurut Pak Nanang nih, kenapa sih drama Korea ini lebih bisa diterima di kalangan remaja orang Indonesia nih khususnya? Ya tidak hanya remaja, saya aja suka. Oh, enggak juga suka. Iya. Berarti emang drama Korea emang bisa dinikmati dari segala umur gitu ya? Iya. Kenapa sih gampang banget diterima di Indonesia gitu budayanya? Ya, ketika ngomong pengaruh dan sebagainya, mesti bahwa drama Korea itu punya pengaruh yang sangat besar terhadap budaya di Indonesia. Ya, pengaruh itu kan disebabkan karena yang pertama adalah ngomong tentang dramanya itu sendiri, pendekatannya seperti apa gitu. Yang kedua adalah ketika ngomong budaya, berarti itu kan juga menjadi faktor eksternal dari lingkungan yang mempengaruhi budaya setiap remaja-remaja di Indonesia gitu. Jadi faktor eksternal itu karena drama Korea ini saya pikir adalah menjadi sebuah artinya pendekatan tersendiri, berbeda dengan yang lain gitu. Artinya berbeda dengan konsep yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri itu kan kebanyakan remaja atau budaya westernisasi atau menerima produk-produk luar negeri atau juga menerima hasil karya luar negeri itu gampang banget. Karena Kenapa ini? Ya karena yang pertama adalah ngomong tentang itu. Yang pertama adalah ngomong tentang bahwa orang Indonesia itu tidak percaya diri dengan produknya sendiri.
Yang kedua adalah ketika ngomong luar negeri itu sudah ngomong status sosial. Itu sudah ngomong status. Makanya kenapa drama Korea itu bisa diterima ya, karena apa? Karena dari sisi ketika ngomong tentang konstruksi kecantikan dibandingkan dengan di Indonesia ya jauh lebih jauh ya lebih jauh. Di Indonesia kayak apa, kalau Korea seperti apa. Yang kedua adalah ngomong juga apa tentang tren dan sebagainya. Anak muda itu kan dekatnya dengan tren nih, dengan tren yang bagus, yang apa, yang misalkan yang cantik dan sebagainya lah. Korea hadir dengan itu. Yang ketiga, karena ya benar kata Mbak tadi itu bahwa drama di Indonesia itu tidak apa ya, membosankan, monoton dan sebagainya, tanpa ada cerita yang berkelanjutan. Tapi di drama Korea itu menghadirkan sebuah pendekatan, walaupun itu tema yang diambil adalah tema heroik atau tema yang lain, tapi pendekatannya itu lebih mengaduk-aduk pada perasaan, dan ada kontinuitas, ada episode 1 dengan episode yang kedua. Dibedakan drama Korea dengan anak-anak manusia misalkan, ya jauh juga. Setiap episode mesti punya tema tersendiri tanpa ada korelasi dan hubungannya. Jadi itu terkesan membosankan gitu loh. Kalau drama Korea itu kan tidak berdasarkan rating. Kalau drama Korea itu kan ketika ceritanya sudah selesai ya sudah selesai. Tapi kalau drama di Indonesia, misalkan sinetron di Indonesia itu berdasarkan rating. Kalau ratingnya semakin tinggi ya ceritanya semakin banyak dan tidak ada tamatnya. Dan biasanya tamatnya tidak jelas gitu. Dan tidak jelas. Misalkan ratingnya sudah nggak ada ya sudah tamat itu loh. Gitu aja. Iya. Gitu loh. Ya untuk Kak Lilis nih Kak, kenapa sih suka dengan drama Korea, terus apa dampaknya buat Kak Lilis nih, ada dampak positif ataupun negatif setelah nonton drama Korea? Untuk dampak positifnya sih saya sendiri menghibur ya, jadi drama Korea itu sangat menghibur sekali. Terus apabila kita merasa lelah dengan aktivitas kuliah, setiap hari kuliah, terus nanti di akhir pekan kita pasti membutuhkan refresh gitu ya, daripada kita menghambur-hamburkan uang untuk yang nggak penting itu ya drama Korea lebih baik lah buat menghibur gitu ya. Gitu ya. Iya, iya bener banget. Terus ada nggak sih negatifnya tuh apa buat Kak Lilis nih? Untuk negatifnya, untuk saya sendiri, saya untuk drama Korea itu saya seperti merasa ketergantungan gitu ya. Jadi kecanduan nih, iya, drama ya. Iya. Jadi kalau sudah menyaksikan drama yang satu itu pasti ada keinginan untuk melihat yang lain gitu, drama-drama yang lain. Soalnya setiap drama kan pasti ceritanya berbeda-beda gitu kan. Jadi gitu, jadi merasa ketergantungan, sehingga kadang kalau apa kita sedang asik gitu ya, sedang asik untuk kita sampai lupa waktu. Terus kadang kalau seumpama ada tugas gitu ya, kita jadi kayak menunda-nunda gitu loh kalau lagi asik. Iya, iya nggak segalanya sih. Sama pacarnya juga lupa ntar. Lupa mandi, lupa kerjain tugas gitu ya. Lebih melupakan yang biasanya dikerjakan gitu. Karena jadi penasaran, pengen mau lanjut lagi kayak gitu. Iya. Lu kalau menurut Mbak Eni nih, Bu Eni, kenapa sih bisa seperti itu gitu? Kenapa? Ya mungkin benar tadi yang dikatakan Pak Lidis atau Pak Nanang itu, bahwa dalam cerita drama Korea itu kan lebih terarah, lebih alurnya dari episode 1 sampai episode terakhir itu dia nyambung kayak gitu. Jadi terus juga yang ditayangkan itu juga isinya juga menarik, romantis, apalagi kan masa-masa remaja itu kan masa-masa puber, jadi itu kan membuat orang tuh penasaran apa sih kelanjutannya, dan mereka nggak mau kalau harus menunda, nanti dulu mending yang ditunda ini belajarnya aja dulu gitu. Akhirnya waktunya yang mereka nggak bisa atur waktu, terus juga tadi juga nggak percaya diri karena mereka juga dimana remaja itu persaingan antar remaja itu kan tinggi banget, jadi mereka pengen gimana sih ini bisa saya yang lebih cantik mungkin, atau lebih stylenya lebih bagus, dilihat lebih menarik dari ini di lawan jenisnya atau teman-teman sebagainya. Jadi itu sisi negatifnya kalau dari Korea, atau mungkin jadi akhirnya dia konsumtif barang-barang Korea gitu juga ya. Nggak hanya barang-barang Korea, mungkin barang-barang yang branded yang lebih atau lebih menarik, atau gaya berpakaian kayak gitu juga mereka akan mengikuti ya. Bukan
bukan usianya, ini bukan di masa usianya dia sudah melakukan itu. Itu kan kalau emang masa-masa remaja emang meniru gitu ya. Tapi kalau drama Korea biasanya juga tidak dinikmati remaja, tapi kadang juga bapak-bapak ataupun ibu-ibu ada juga yang suka gitu ya biasanya. Ya itu karena drama Koreanya ini kemasannya yang menarik gitu ya. Romantis, terus juga lokasi-lokasinya yang mungkin nggak ada di Indonesia sendiri. Iya, biasanya lokasi dan mungkin apa namanya ceritanya sering sekali menawarkan budaya-budaya sana gitu, kental sekali dengan budaya sana. Kalau menurut Pak Nana nih, kenapa sih budaya Korea yang seperti kita bicarakan tadi, kenapa sih mudah ditiru oleh para penontonnya gitu Pak? Ya, ketika ngomong kebudayaan itu kan ngomong tentang pola pikir, ngomong tentang pemahaman, ngomong tentang persepsi. Nah, pola pikir, pemahaman, dan persepsi itu dihasilkan dari sebuah pengalaman, referensi, dan sebagainya. Salah satu pendekatan atau pendekatan yang digunakan itu adalah pendekatan yang bisa menghadirkan sebuah perhatian. Drama Korea hadir itu menghadirkan sebuah perhatian. Artinya perhatian itu kemasan dari drama Korea itu berbeda dengan drama-drama yang ada di Indonesia. Nah, ketika ngomong tentang ketika ngomong tentang biografi, drama Korea itu hampir sama dengan drama India, dengan film-film India yang lebih kental menekankan pada sisi kebudayaan mereka, yang selain itu juga mereka lebih kental dengan cerita romantisme dan sebagainya. Remaja itu kan suka hal-hal yang romantis dan sebagainya, persoalan percintaan, daripada tentang kemanusiaan lebih memilih tentang percintaan. Ya karena tren di remaja ya seperti itu. Korea hadir dengan pendekatan itu, maka kenapa drama Korea itu bisa diterima oleh Indonesia, oleh remaja khususnya di Indonesia. Atau mungkin karena juga artinya bahwa tidak hanya seperti itu saja. Ketika ngomong Korean style dan sebagainya itu ada beberapa hal itu loh. Beberapa hal, salah satunya adalah bahwa efek dari drama Korea ini juga akan menimbulkan sebuah komunitas itu mungkin karena didasarkan pada seorang figur. Nah, figur dari drama itu yang diagung-agungkan karena mungkin kecantikannya, ketampanannya, dari sisi feminismenya dan sebagainya. Sehingga ya saya berpikir ya emang Korea itu cantik gitu. Itu kan konstruksi seri kita kan. Kita mendefinisikan cantik itu ya kayak orang Korea lah ya. Cantik itu putih, langsing, terus habis itu mancung, terus habis itu rambutnya lurus dan sebagainya. Itu kan cantik. Tampan pun seperti itu. Nggak mungkin orang mengatakan saya tampan itu kan ya. Tampan juga ya itu. Ya dibandingkan dengan kalau dalam Korea Jumong atau Lee Min Chu dan sebagainya ya jauh juga gitu loh. Coba bedakan antara bintang-bintang di Indonesia juga ya tidak menjual, karena Korea itu menjual juga itu. Mukanya juga menjual gitu, iya, aktornya Pak. Gitu. Dan ini kalau ngomongin tentang masalah muka atau masalah gaya hidup di Korea ini, kenapa sih biasanya orang yang suka menonton drama Korea ini selalu ingin sama seperti aktornya nih, Mbak Kak Lilis nih, gimana nih Kak? Mungkin pengen seperti Yuna atau pengen seperti siapa gitu? Kenapa sih seperti itu gitu? Sama dalam arti ini stylenya gitu ya, bukan mukanya kan. Kalau mukanya nggak mungkin ya. Kalau menurut Mbak ini nih, seperti yang dipaparkan tadi Kak Lilis tadi ya, kenapa sih orang yang nonton itu mempengaruhi gaya hidup, lifestyle-nya ya seperti itu? Mungkin karena yang tadi saya bilang bahwa remaja kan sedang mencari jati diri mereka, jadi mereka akan meniru atau figur mana sih yang cocok buat saya, meskipun itu pantas gak pantas, biasanya mereka akan mencontoh, ini itu keren, saya mau kayak gitu gitu. Ya. Ini yang lebih keren, jadi aku pakai yang kayak gini aja deh, lebih oke gitu. Tapi ternyata kan mereka juga ada sisi-sisi pengen terlihat dari lawan jenisnya sendiri, kan juga pengen terlihat saya biar menarik. Terus juga dari teman-temannya juga, mereka juga nggak mau ketinggalan, nggak mau hidet kayak gitu kan. Mereka pengennya juga mau dari segi penampilan, mau dari segi apapun dia mau ikutin, bahkan mereka pun mau ngikutin, mau bisa bahasa Korea kayak gitu, atau mungkin bakat-bakatnya sampai biar sama nih sama yang di ini tiru kayak gitu. Mereka akan ngikutin apa yang mereka suka saat itu, meskipun
drama ini bagus, drama oh ini lebih bagus, nanti ketemu lagi drama yang lebih bagus, oh ini yang lebih bagus gitu. Berarti dia sering berubah penampilan dia, gaya hidup dia sesuai dengan apa yang dia tonton. Biasanya seperti itu kan Mbak ya? Dia sedang mencari, memilih mana yang karakter saya tuh mana, kayak gitu yang ya? pas. Terakhir ini buat Pak Nanang, budaya Korea apakah bisa nih menggeser budaya yang ada di Indonesia nih Pak? Yang sepastinya nih seperti apa supaya walaupun kita menonton drama Korea dan meniru, tapi budaya kita nggak tergeser gitu Pak? Kalau tergeser sih saya pikir nggak juga. Ibaratnya drama Korea itu kayak nyamuk Aedes aegypti itu loh. Ya. Jadi ketika sudah kena penyakit Korea drama Korea, habis itu ya dia sembuh dari demamnya juga. Artinya bahwa gini, Korea itu tren. Drama Korea itu tren. Ketika entah diterapkan di sini, budaya Korea diterapkan di sini pasti akan berbeda dan tidak diterima oleh masyarakat secara luas gitu. Nah, ketika ngomong tren ya kita tahu sendiri masyarakat kita, apalagi remaja kita ketika ngomong tren, ya mereka kan dengan suka hal-hal yang baru, ntar bosan lagi cari yang baru lagi, ntar bosan lagi cari yang baru lagi gitu loh. Artinya bahwa ketika ngomong budaya Korea akan menggeser Indonesia itu juga dan harus diwaspadai, walaupun tidak akan bisa menggeser secara sepenuhnya atau merubah secara sepenuhnya, juga harus diwaspadai itu. Nah, artinya bahwa remaja ini kan penerus nih. Remaja ini adalah penerus kehidupan bangsa. Entar kalau orang tua semuanya sudah nggak ada, ganti remaja. Nah, kalau remaja tidak tahu tentang nilai dan budaya Indonesia sendiri, ya mereka hanya tahu referensi dari media itu adalah budaya luar dan sebagainya, ya lama kelamaan mereka juga akan lupa dengan budaya kita, gitu. Tergerus oleh itu. Karena gimana pun ketika ngomong tentang perubahan budaya dan sebagainya, kita masuk pada era informasi, kita masuk pada modernisasi, yang salah satu faktor untuk ancaman budaya itu adalah bagaimana pengaruh media massa. Lah media massa itu hadir karena media. Tanpa media orang tidak akan kenal Korea kan? Iya, orang tidak akan mengenal Korea. Makanya itu perlu diantisipasi. Antisipasinya ya ketika ngomong ya media ya nggak harus menyajikan drama-drama Korea melulu itu loh. Sekali-kali menyajikan drama Indonesia yang lebih kompetitif dengan drama yang lain itu loh. Kan juga banyak nih drama Indonesia yang lebih kompetitif dibanding dengan drama-drama Indonesia yang lain. Ada juga lah gitu loh. Nah, mungkin masukannya adalah bahwa drama Korea itu masukan atau sebagai referensi untuk menciptakan produk-produk yang baru, sehingga pola-pola pendekatan yang dipakai oleh insani media atau praktisi media itu bisa berubah. Oh ternyata ada pendekatan ini, oh ternyata ada pendekatan ini. Jadi salah satu syaratnya itu kenapa tidak bisa berpengaruh dan tidak menggeser budaya Indonesia, ya karena orang Indonesia itu istilahnya wong Jawa apa ya ada hal yang baru itu tertarik, habis itu ntar latah banget itu loh. Orang Indonesia itu latah, kebanyakan orang Indonesia telah buktinya aja lah gitu. Dulu acara Empat Mata itu sangat diminati, ratingnya banyak, habis itu ya sudah, sekarang ganti dengan JKS. Dulu Extravaganza Java sudah banyak yang melihat, sekarang ganti lagi, beralih lagi gitu. Iya, terus bagaimana biar diri kita sendiri nih menjaga budaya kita gitu Pak. Bagaimana menimbulkan kecintaan budaya sendiri gitu Pak. Ya, untuk menciptakan bahwa kita itu harus cinta terhadap budaya negeri, ya salah satunya adalah ya menciptakan percaya diri kita. Kita itu bangga menjadi bangsa Indonesia, bangga yang mempunyai budaya dan sebagainya. Tentunya kepercayaan diri itu bisa kita pupuk ketika ngomong tentang secara nasional, ya tentang medianya juga. Jadi medianya juga harus menghadirkan keanekaragaman budaya di negara. Nah, kebanyakan media yang ada di Indonesia sekarang itu tidak memberikan informasi tentang beraneka ragam budaya di Indonesia, malah lebih banyak memberikan informasi tentang budaya-budaya yang di luar negeri. Iya.
Ya, terima kasih buat ketiga narasumber yang tadi sudah membincangkan tentang pengaruh drama Korea terhadap gaya hidup para penontonnya. Itu tadi pemirsa perbincangan kita mengenai pengaruh drama Korea terhadap para penontonnya. Dan jangan lupa saksikan 2PM Show setiap hari Jumat jam 2 sampai dengan 2.30 hanya di Suka TV. Sampai jumpa.